Hilang sudah kesan bahwa Presiden Jokowi merupakan presiden yang mencintai sebuah kesederhanaan. Setidaknya itu yang kemudian akhir-akhir ini diramaikan dan diglorifikasi oleh para netizen, termasuk masyarakat sipil di luar sana. Tentu ada alasan, dan untuk itu mari kita bahas. Teman-teman semua, beberapa pekan ke belakang ini, media sosial terutama di X ramai memperbincangkan tentang dua hal. Pertama, jet pribadinya seorang Kaesang dan Erina yang kemudian sedang ramai-ramai di media sosial, sedang ramai Indonesia Darurat, mereka memposting perjalanan menggunakan jet pribadinya. Yang kemudian disinyalir itu juga erat kaitannya dengan gratifikasi. Setelah ramai itu, kemudian ramai juga akun Fufu Fafa dan Cili Pari yang kemudian netizen membuat kesimpulan bahwa memang akun itu pemiliknya adalah Gibran. Yang kemudian kenapa menjadi ramai? Karena pertama, tweet atau cuitannya itu sangat menjijikan, sarkas, rasis, pelecehan di sana, bahkan hal-hal yang seksis juga diumbar di situ. Dan penuh dengan kedengkian. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya kualitas literasi dan kemudian kualitas orang yang membuat ketikan di media sosial melalui akunnya Fufu Fafa dan Cili Pari itu memang orang yang SDM-nya mohon maaf rendah. Ditambah akun Fufu Fafa itu juga tertangkap menghapus postingan lebih dari 2100 postingan. Bayangkan, netizen ini nih luar biasa, bahkan mungkin cyber di luaran sana kalah juga gitu ya canggihnya dengan netizen Indonesia. Jadi jangan main-main gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan dan ingin menjadi analisa di konten ini adalah bagaimana bahwa sebetulnya secara psikologis klinis maupun psikologis sosial memang ada penyakit di mana disebut disonansi identitas. Jadi perbedaan identitas yang ditunjukkan di media sosial dengan di dunia nyata. Tapi tentu kalau kita hanya sebatas membahas dari segi psikologisnya, karena ini seringkali akun atau konten yang saya buat ada analisa-analisa kaitannya dengan politik, saya ingin menyambungkan dengan kondisi politiknya. Apakah kemudian ini membuat posisi Gibran terancam atau kemudian justru ini menjadi biasa saja dalam konteks politik nasional. Kalau kita lihat bahwa kesan dan personal branding yang ditunjukkan Pak Jokowi awal muncul ke permukaan politik di dunia Indonesia dan di dunia secara luas, bahwa kesan yang ini ditampilkan adalah sosok yang sederhana, dekat dengan rakyat, mewakili rakyat, bahkan sampai tagline-nya adalah Jokowi adalah kita. Itu kesan atau branding yang ingin dilekatkan pada sosok Jokowi ketika muncul di ruang perpolitikan Indonesia. Beberapa periode itu berhasil kemudian membuat masyarakat atau publik mengiyakan bahwa memang sosok Pak Jokowi ini adalah sosok yang sederhana, yang jauh dari kata mewah gitu ya, barang-barangnya, penampilannya, bahkan mungkin ya memang itu adalah bagian yang seolah-olah mewakili rakyat. Tapi beberapa pekan terakhir itu, atau beberapa pekan terakhir yang kemudian kita sebut bahwa ini kan bentar lagi sebetulnya Pak Jokowi itu lengser gitu ya. Beberapa pekan terakhir ini ramai kemudian netizen seolah-olah 360 derajat berbalik itu semua. Bahwa Pak Jokowi memang sudah sangat berubah. Walaupun sudah banyak analis politik, bahkan ekspertis, bahkan akademisi yang memberikan pernyataan bahwa memang Jokowi di periode kedua ini sudah sangat berubah. Kenapa? Dari segi yang kemudian kita sebutkan tadi, branding kesederhanaan yang dilekatkan pada Jokowi, seolah-olah terbantahkan dengan apa yang dilakukan oleh Kaesang dengan Erinanya gitu ya. Kemudian Bobi yang memberikan pernyataan juga, bahkan dibela habis-habisan oleh beberapa menteri di kabinetnya Jokowi gitu, dan alasan-alasan yang tidak masuk di akal dan tidak mencerminkan alasan
logik gitu ya. Alasan yang disampaikan Menteri Kominfo misalkan, alasannya Erina sedang hamil tidak bisa naik angkutan umum. Sungguh ini alasan dan pernyataan yang membuat para ibu-ibu hamil di luar sana mungkin geram juga gitu ya, bahwa banyak kok ibu-ibu hamil di luar sana yang justru dia bisa bertahan, bahkan kesehariannya juga bisa saja berjibaku dengan angkutan umum untuk sampai ke tempat pekerjaan gitu ya, dan buktinya aman-aman saja, sehat-sehat saja. Bahkan mungkin datanya perlu dibuka tuh sama Pak Budi Ari yang punya akses terhadap digital dan teknologi di Indonesia dan informasi di Indonesia. Coba dong dibuka berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang kemudian meninggal, ibu hamil meninggal gara-gara naik angkutan umum. Coba deh dicari ya, biar nanti argumentasinya atau pernyataannya seorang menteri itu nggak asal bunyi aja gitu. Kan jadi kocak gitu kan, seorang menteri seringkali bikin pernyataannya asal bunyi gitu kan. Nah, saya balik lagi pada isu bahwa apakah kemudian kesan yang dilekatkan pada sosok Pak Jokowi, yaitu kesederhanaan, sekarang mulai tergerus. Kalau kita lihat fenomena dan percakapan di media sosial, terutama di X gitu ya, hari ini kesan kesederhanaan itu memang sudah luntur. Ketika Kaisang dengan gagah dan beraninya memposting gitu ya, dan memberikan pernyataan bahwa memang di sekitarnya memberikan pernyataan bahwa memang menggunakan jet pribadi, yang kemudian jet pribadinya itu disinyalir ada kaitannya dengan gratifikasi. Kemudian Bobby juga ternyata sudah pernah walaupun membuat klarifikasi bahwa dia tidak menggunakan dana APBD maupun dana korupsi atau kaitannya dengan kepentingan yang bisa dikatakan gratifikasi gitu ya. Tapi kan itu pernyataan yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat hari-hari ini banyak netizen juga ramai bahwa ada analisa ketika akun Fufu Fafa itu atau Cilipari kemudian ditemukan sebagai akunnya Gibran, itu bisa mengancam Gibran tidak bisa dilantik sebagai seorang wakil presiden terpilih. Nah, kemudian bertanya-tanya, lantas apa pedulinya kita, lantas apa pentingnya kita pada akun itu gitu. Toh kita juga nggak tahu akun sebenarnya memang dimiliki oleh siapa. Yang perlu teman-teman tahu bahwa ini sesuatu yang pasti ada kaitannya nanti dengan keputusan politik yang akan diambil oleh Pak Prabowo dengan circle-circle-nya gitu ya. Atau mungkin keputusan-keputusan politik yang lain yang kemudian bisa saja menggoyang sebuah keluarga atau sebuah kekuatan besar yang ada di Pak Jokowi. Lewat apa? Lewat tweetan-tweetan akun Fufu Fafa yang disinyalir itu adalah akunnya Gibran, yang kemudian boleh jadi orang-orang yang disinggung oleh Gibran itu tidak terima dengan tweetan-tweetan itu. Dan kalau netizen bertanya-tanya dan membuat argumentasi kontra misalkan, lah ngapain juga kita peduli? Kalau saya kasih keterangan, kalau akun itu adalah akunnya masyarakat sipil seperti biasa atau orang yang ngeluh seperti biasa, kayak kita ini mungkin akan biasa saja. Tapi ini akun yang dimiliki oleh calon, bukan hanya calon, sekarang wakil presiden terpilih gitu. Bayangkan bahwa di dalamnya isi-isinya itu isi-isi yang menjijikan gitu, dan kualitas SDM seperti apa yang kemudian membuat tweetan itu, membuat postingan itu, kalau kemudian bukan SDM yang baperan, yang minim literasi, yang kemudian rendah cara bacanya dan sebagainya. Bahkan sekarang mulai muncul kan ke permukaan ada video Kaisang videonya Gibran yang diwawancari oleh Najwa Shihab, bahwa ternyata Kaisang sendiri mengakui bacaannya dia ya komik, bahkan dia mengakui bahwa di rumah itu sejujurnya nggak ada budaya membaca gitu. Jadi apa yang kita coba analisa lebih jauh, kalau ternyata kualitas pemimpin kita itu hari ini tidak suka membaca. Padahal kalau kita lihat founding fathers kita atau founding para pendiri bangsa kita itu ya suka dan gemar membaca. Koleksinya ya buku bacaan, bukan koleksinya mainan gitu ya. Ya bukan saya menyudutkan mainan, tapi bacaan itu menjadi
konsumsi utama para pemimpin, supaya apa yang dikeluarkan lewat percakapan kemudian muncul dari gagasan-gagasannya itu adalah hasil dari olahan-olahan yang kemudian ya memang itu tuh karena faktor literasi yang luar biasa banyak. Nah, hari ini fenomena yang kemudian muncul ke permukaan dengan terbukanya satu persatu apa yang kemudian dimiliki oleh seorang Gibran maupun Kaesang, itu sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi politiknya Pak Jokowi dan kekuatan politiknya Jokowi. Apalagi ini hamin 2 bulan sebelum lengser, bayangkan. Dan bisa jadi Gibran tidak bisa dilantik atau tidak menjadi dilantik gara-gara membuat hal-hal semacam ini dan dibuka oleh publik. Jadi tadi secara psikologi klinis memang itu ada diagnosanya bahwa itu adalah disonansi identitas gitu ya. Tapi di lain sisi kita bisa melihat dan harusnya kita bisa berkaca bahwa seharusnya apa yang kita tweet di media sosial itu adalah tweet-tweet atau postingan-postingan yang positif. Dan walaupun kita nggak pernah tahu nih ke depan kita akan jadi apa, justru karena kita nggak pernah tahu kita ke depan akan menjadi apa, seharusnya kita berlaku positif dari sekarang. Karena kan kita takut juga kalau kemudian apa yang kita lakukan dibongkar dan kemudian berdampak buruk pada karir politik maupun karir yang lainnya. Nah, itu aja mungkin teman-teman semua, saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini terhadap keluarga Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa selagi kita menjadi pribadi yang sekarang sedang berproses untuk menjadi seseorang misalkan gitu ya, ya mohon dijaga apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam ketikan teman-teman semua. Karena kita nggak pernah tahu, boleh jadi kita akan menjadi pemimpin atau menjadi orang yang berpengaruh, sehingga dari sekarang kita lihat, kita tengok ke belakang, apakah kemudian yang kita lakukan di media sosial sudah positif atau justru itu adalah hal-hal yang sangat negatif. Dan kita bisa berkaca lewat apa yang ada di akunnya Fufu Fafa. Mungkin dia orang nggak percaya diri nggak percaya diri atau mungkin karena nafsu gitu ya. Mungkin dia menganggap bahwa dirinya nggak bakalan jadi seseorang atau jadi tokoh. Dan ternyata hari ini orang tersebut dikorelasikan dengan akunnya Gibran, dan Gibran sebagai wakil presiden terpilih, jadinya jadi ramai kan, jadi sedih lah ya orang-orang yang berharap bahwa ini orang kayaknya baik, tapi ternyata ya seperti itu. Itu aja teman-teman semua, semoga ini bisa membuat teman-teman semakin paham bahwa politik kemudian apa yang dilakukan hari ini itu berpengaruh banyak pada hari kemudian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ketika video ini bermanfaat.